Untuk video kali ini kita akan, membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok, besok tanggal 3 Juli hari Senin market udah buka ya, hari ini hari Minggu tanggal 2 Juli kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham ASII, hari terakhir market buka itu tanggal 27 ya, tanggal 27 Juni, ya tanggal 27 Juni untuk, ASI ditutup minus 0,37%, masih di area sini-sini aja ya, masih konsolidasi di atas supportnya. Untuk support secara Fibonacci-nya ada masih di level 6.750. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham ASII, kemarin Jumat tanggal 27 Juni ASI-nya malah keluar ini 22 M. Kalau kita cek dari awal bulan ini, dari awal bulan Juni ya, untuk ASI-nya secara keseluruhan net buy 274 dan AVG buy-nya di 6.800-an. Berarti posisi saat ini 6.800-an, iya floating loss ya, ya cuman masih berada di area sini-sini aja ya. Jadi untuk, ASI sih dalam satu bulan terakhir untuk ASI-nya masih net buy lumayan 200-an M, dan untuk performa perusahaannya juga sampai kuartal 1 kemarin, itu bisa dikatakan cukup bagus ya. Untuk, EPS kuartal satunya naik lumayan banyak dibandingkan, tahun kemarin, dan diproyeksikan untuk EPS tahun 2023 ini 861, ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya ya. Jadi pertumbuhan AS ini ya semakin bagus ya performa perusahaan dalam menghasilkan, laba. Semoga aja sih selama konsolidasi ini harganya masih dijaga ya, nggak jebol support dan bisa ngejar resistennya di level 7.175, itu area resisten untuk saham ASI. Mungkin kalau mau entry, disclaimer sih, ini bulan apa, bulan Juli ya, mau masuk bulan Juli, eee, Juli, Agustus. Ya mungkin kalau mau entry jangan langsung banyak ya, nyicil dulu nggak apa-apa, kalau mau nyicil, cuman kembali lagi disclaimer sih, kemungkinan untuk besok kalau menurut saya untuk hari Senin, coba kalau kita cek lebih detail untuk saham ASI tanggal 27 Juni, secara keseluruhan ada KZ yang distribusi 64, malahan ini ternyata ada yang distribusi juga untuk KZ yang jualan ini versi asing ya. Jadi untuk aslinya yang jualan itu KZ dan RX, dan yang masuk itu BKZB, sedangkan untuk lokalnya ada MG yang hampir seluruh transaksinya buy ya di saham ASI, valuasinya 23,9 M dan netbuy 23,8 M. Kita cek dari awal bulan untuk saham ASI ini RX-nya terus jualan, dan yang masuk paling banyak BK. BK sampai kemarin tanggal 27 juga masih masuk ya, kabar baiknya sih BK-nya belum keluar, malah terus nambah muatan di saham ASI. Lihat aja nanti laporan kuartal 2-nya gimana, kalau bagus, maksudnya lebih bagus dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin, semoga aja untuk saham ASII ini bisa ngejar di level 7.175 ya, semoga aja sih seperti itu. Ya mungkin, nunggu laporan kuartal 2 amannya sih, cuman kembali lagi disclaimer sih, biasanya sih kadang agak telat juga ya, kalau laporan kuartal 2 bagus itu biasanya sebelum laporannya keluar itu udah naik duluan, udah ada bocoran. Jadi sebelum tertinggal, ya kalau mau entry amannya selama nggak jebol di bawah 6.750 aja, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham ASI ya. Selanjutnya kita cek saham, ICBP ini yang aslinya terus masuk ya, harganya sih konsolidasi untuk beberapa, waktu terakhir, khususnya dari 1 bulan terakhir ini ya, konsolidasi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya ICBP itu untuk aslinya masih kadang masuk, masih cenderung masuk. Ini kalau kita cek dari awal bulan aja itu untuk aslinya udah netbuy 610,7 M ya, dalam 1 bulan terakhir. Berarti selama konsolidasi di area sini,
di atas 11.175 itu untuk aslinya terus masuk, sudah netbuy 600-an M dalam 1 bulan terakhir ya, berarti dari sini, dari awal konsolidasi ini. Menarik ini untuk saham ICBP selama aslinya nggak jualan, itu nggak menutup kemungkinan bisa ngejar 12.000. Semoga aja bisa ngejar area sini ya untuk ICBP, mengingat untuk aslinya terus masuk dan untuk ICBP ini, eee iya, kuartal satunya naik signifikan dan IPS di tahun 2023 ini diproyeksikan 1.356 ini kalau di RTI ini jauh berkali-kali lipat dibandingkan tahun kemarin ya mungkin, eee, karena ini pastinya minat masuk mungkin ya di harga saat ini itu PBV-nya itu 3 kali untuk sektor seperti ICBP ya sebenarnya masih wajar ya, 3 kali. Coba kalau kita cek untuk INDF temennya, untuk INDF, 1 kali lebih murah INDF sih, cuman untuk INDF di sini ya sama ICBP sama INDF itu bisa dipertimbangkan sih kalau mau entry ya, walaupun untuk harganya udah lumayan di atas, tapi kalau performanya, berkali-kali lipat lebih bagus kan iya, nggak ada salahnya juga sih. Cuman kembali lagi disclaimer ya, selama aslinya nggak banyak jualan, itu ada kemungkinan untuk saham ICBP masih ada kemungkinan ngejar level 12.000. Ya, oke ini resisten untuk saham ICBP mungkin kalau mau taking profit yang udah ambil posisi di bawah, ya bisa pertimbangan kalau dekat-dekat area sini ya, sekiranya aslinya udah mulai lepas barang ya mending bagian keluar aja, cuman kembali lagi disclaimer, untuk support-nya ada di 11.175 mungkin kalau mau entry bisa pertimbangan area sini. Ini momen yang cukup bagus sih kalau mau entry untuk level harga saat ini. Tapi hati-hati kalau sampai jebol di bawah support-nya disertai dengan asing melakukan distribusi ya itu perlu hati-hati, selama aslinya nggak keluar aja. Oke itu saham ICBP. Selanjutnya kita cek saham INDF. INDF ini juga harganya naik ya seperti untuk seperti sama dengan ICBP harganya untuk INDF juga, masih konsolidasi untuk beberapa hari terakhir ini. Kalau kita cek untuk transaksinya INDF. Oh ya untuk ICBP kita belum cek yang untuk, transaksi tanggal 27 ICBP, itu untuk aslinya yang masuk BK dan AK, yang keluar ZB cuman, BK-nya cukup banyak masuk 52 M, sedangkan yang jualan itu ZB cuman 4 M-an aja ya kalau kita cek dari awal bulan BK, AK yang masuk. Untuk BK netbuy 177, untuk AK-nya netbuy 121, jadi ya masih hold sih untuk aslinya ya. Sedangkan untuk, INDF ini malah aslinya nggak banyak minat sih. Ini untuk transaksi kemarin tanggal 27 Juni itu malah ada yang keluar 7 M nih, 9,6 ya untuk aslinya. RX versi asing net sell 9,6, AK versi asing net sell 6,7, dan yang masuk YUBB. Kalau dalam 1 bulan terakhir sih untuk aslinya netbuy cuman nggak terlalu banyak, 13,6 M aja. Ya ini dalam 1 bulan terakhir. Untuk kemarin tanggal 27 untuk aslinya malah net sell ini 6,5 M, jadi untuk aslinya lebih minat di ICBP ya dibandingkan dengan INDF, tapi harganya sih sama-sama, naik dan untuk saham INDF ini lebih murah sih secara valuasi. Untuk ROE-nya, ROE INDF 27%, sedangkan ROE ICBP 39 ya. Ya jadi, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan apa lebih bagusan di ICBP sih, walaupun dalam segi valuasi lebih murah di INDF. Kalau aslinya juga minat di ICBP ya ya wajar sih, soalnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba lebih tinggi ya. Jadi buat teman-teman milih ICBP atau INDF ya kalau saya sih lebih kalau disuruh milih ya, walaupun saya nggak punya barangnya lebih milih di, eee
agak susah sih, ICBP kayaknya ya, lebih milih di ICBP lah, soalnya untuk INDF juga ya targetnya sih kalau setelah Fibonacci ada di 7.596, tapi dalam 1 bulan terakhir ini untuk aslinya nggak banyak masuk sih. Gimana ya untuk saham INDF? Ya kalau mau entry disclaimer ini udah di atas juga sih untuk INDF dan aslinya yang nggak mendominasi, tapi kurang menarik. Kembali lagi disclaimer. Oke itu untuk INDF ya, selanjutnya kita cek saham RA. Untuk saham CTRA turun turun ya beberapa hari terakhir itu cenderung turun dan kemarin turun 0,93% tanggal 27, close-nya di 1060 ini setelah Fibonacci udah di area support. Apakah besok jebol 1050 atau enggak? Kalau kita cek untuk transaksinya CTRA dalam 1 bulan terakhir untuk aslinya keluar ya netzel 92,4 M, untuk kemarin tanggal 27 untuk aslinya masih net sell ya, jadi aslinya cenderung keluar di saham CTRA dalam 1 bulan terakhir. Kalau kita cek di sini, yang distribusi itu BK ya, BK versi asing jualan terus di saham CTRA. Dalam 1 bulan terakhir saya sudah jualan net sell 159,8 M, kemudian YURX juga jualan dan yang nabung untuk aslinya ada AK. Ya bagusnya untuk CTRA ini untuk transaksinya didominasi oleh asing ya, untuk sahamnya didominasi oleh asing. Untuk kemarin tanggal 27, eee, iya lebih banyak yang jualan sih, cuman nggak banyak-banyak banget. Untuk BK-nya udah ya jualan dikit ini 400-an juta dan untuk AK-nya nampung masuk 4,8 M. Untuk saham CTRA ini udah di area support sih, mungkin buat teman-teman yang minat entry. Untuk besok Senin, ya lihat aja sih di awal market semoga ada yang jaga harga di, level 1060, 1050 ya, perhatikan saja area situ kalau mau entry disclaimer sih semoga aja untuk besok ada kemungkinan menurut saya sih bisa perlawanan naik ya, paling enggak technical rebound untuk saham CTRA. Untuk CTRA, bisnya 1 kali, kemudian untuk IPS-nya 22 ya turun sih, ROE-nya cuma 8% ya. Untuk saham CTRA, ya kalau mau spekulasi buy ini udah di area support sih, cuman amannya pasang antisipasi aja ya, amannya, cuman kembali lagi disclaimer. Oke itu untuk saham CTRA, selanjutnya kita cek saham DMAS, Deltamas ya, ini yang, rutin bagi dividen, XZ oh, DMAS. DMAS itu exit-nya tanggal 3 berarti besok ya, kalau lihat dividennya Rp10, kemungkinan kalau turun ke harga berapa untuk Dimas? EBIT-nya udah di atas 1 kali ya untuk saham Dimas. Kalau mau investasi masih banyak perusahaan properti yang yang secara valuasi lebih murah sih. Tapi untuk saham Dimas ini besok XD jadi jangan entry dulu ya. Kembali lagi disclaimer sih mungkin, tahun November, 1 tahun 2 kali ya biasanya Dimas. Menjelang comeback harga sahamnya ya turun ya, ini 1, 2, 3 hari terakhir itu turun merah merah merah. Untuk besok sih kalau turun semoga aja nggak turun di bawah 160 sih. Nah ini 160. Nah kalau kita ukur ya, 100 nah ya ini sih 164.
Kemungkinan sih untuk besok Senin itu akan open di bawah 169, 170 sih, kemungkinan akan open di bawah 170. Di ya ini sih support-nya kemungkinan akan jebol ya, semoga aja nggak jebol di bawah 164. Semoga aja ya, tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya udah mending wait and see aja dulu untuk saham Dimas. Ya mungkin seperti itu ya secara teknikal, coba kalau kita cek untuk transaksinya, Dimas apakah MG masuk lagi? Biasa kan untuk MG, Dimas. Untuk, Dimas kemarin yang masuk paling banyak, XL malahan, XL, ZT ya, PD, MG masuk sih cuman 600 juta aja, berarti untuk MG nggak minat-minat banget ya mungkin di saham Dimas karena nggak kurang apa ya, kalau liquid sih ya lumayan. Secara keseluruhan kemarin tanggal 27 didistribusi oleh LG ya untuk saham Dimas ini. Kalau kita cek dari awal bulan, iya nggak ada yang akumulasi banyak sih, malah didominasi oleh retail ini XL, PD, YP, XI yang masuk. Tapi untuk besok sih ya mending yang belum punya posisi jangan buru-buru entry, perhatikan saja level ini ya 164 semoga nggak jebol di bawah itu. Oke itu untuk saham Dimas, selanjutnya kita, cek saham BES. Secara valuasi untuk BES ini malah murah ya ini. Untuk BES itu kemarin turun 1,76%, close-nya di 167 di sini. Ini pasti kalau setelah Fibonacci di area support, jadi kalau besok langsung dibuka hijau ya ada kemungkinan naik, semoga aja seperti itu. Soalnya ini close-nya di area support, sudah 2 hari terakhir ini ya berada di area sini-sini aja ya, nyentuh area sini mantul naik pas tanggal 26-nya, pas tanggal 27 Juninya open gap atas langsung turun tapi. Untuk BES, untuk BES, kuartal satunya bagus ya, jadi pendapatan kuartal satu bagus ya, mungkin laku propertinya. Dan untuk BES ini dihargai valuasinya cukup murah, PBV-nya 0,3 kali, rendah sekali ya dibandingkan dengan, Dimas, cuman ya kita nggak bisa, ngebandingin gitu aja sih. Cuman karena ini analisa singkat ya kalau disuruh milih antara Dimas dan BES, disuruh untuk invest ya mending di BES ya, mending di kemudian, ROE-nya 9%, 9%. Tapi untuk, sektor seperti BES ini ya tergantung sih, Kak, gimana ya, untuk pendapatannya itu nggak bisa konsisten, maksudnya seperti itu ya, karena tergantung juga laku atau enggaknya propertinya. Jadi untuk BES ini udah di area support sih, 167 dan PBV-nya masih cukup rendah, 0,3 kali ya tadi. Jadi kalau, laporan kuartal 2-nya bagus, minimal lebih bagus dibandingkan kuartal kemarin lah, kuartal 2 tahun kemarin. Kalau kemarin bagus 12. Ya gimana ya untuk saham BES, ini udah di area support sih, mungkin kalau mau entry jangan banyak-banyak, nunggu laporan kuartal 2-nya gimana ya. Kalau kuartal 2-nya jelek itu ada kemungkinan jebol support ngejar 150-an. Nah ini di area support sih untuk besok, kalau untuk trading perhatikan aja di awal market di area sini apakah ada yang cekak atau enggak, di harga 167, 168 ini ya. Kalau kita cek untuk transaksinya BES tanggal 27 kemarin aslinya keluar 252 juta kalau kita cek dari awal bulan. Untuk aslinya net buy 13,5 net buy, tapi untuk aslinya masuk sih walaupun nggak terlalu banyak ya, EEST. Kita cek dari tanggal 1 Juni yang masuk itu AKBK, Akani asing, BK juga asing, ada ZB asing juga yang masuk
4M, jadi aslinya lumayan lebih banyak mendominasi yang beli saham BES, saham BES. Untuk resistennya ada di 187 sih, heeh. Bisa mungkin kalau besok langsung dibuka hijau, semoga aja bisa nguji resistennya di 187. Oke, itu untuk saham BES ya. Selanjutnya kita cek saham Bank Bukopin ya, ini habis naik isu lagi ya. Kasihan ya kalau yang nebusin naik isu malah harganya turun. Soalnya kemarin rek isunya gagal pas ya bukannya gagal sih, cuman kurang berdampak positif ya dengan harga saham pas tanggal tahun 2021 ya, ingat sekali itu. Wah udah 2021, udah lama juga ya, nggak kerasa. Rek isu lagi untuk saham Bank Bukopin, modalnya kurang berarti. Padahal diakuisisi Kokmin ya ini untuk saham Bank Bukopin ini. Habis naik isu harganya malah nyungsep turun, ini malah naik isu lagi, yang pegang, eee, sahamnya ya kasihan juga sih, tapi gimana, untuk Bank Bukopin coba kita cek ya, kalau yang belum punya posisi mending cari saham ini aslinya masuk loh, dalam 1 bulan terakhir untuk aslinya masuk ini 19,7 M untuk saham Bank Bukopin, kalau untuk tanggal kemarin 27 tapi keluar 195 juta aja. Untuk Bank Bukopin untuk aslinya yang masuk ada AKBK, untuk AK-nya netbuy 7,8 M, BK netbuy 6,9. Yang keluar YU CPMB ya, yang market utamanya YP CPMB. YU yang keluar ini YU versi, lokal sih Bank Bukopin ya, BPKP. Untuk Bank Bukopin belum keluar ternyata laporan kuartal 1 tahun 2023. Dan ini perbankan yang rugi ya, dari tahun 2020, 2021, 2022 itu rugi terus ini, untuk EPS-nya minus, dan di harga saat ini PBB-nya masih 1 lebih padahal perusahaan rugi. Ya amannya sih bisa cari saham yang lain aja mungkin kalau trading yang udah punya posisi di saham Bank Bukopin, eee, ini rek isu udah 4 kali ya rek isu. Dari tahun 2018 itu nggak pernah bagi dividen, malah naik isu terus ya, nggak pernah bagiin uang ke para pemegang sahamnya, malah mintain uang terus buat, modal. Jadi untuk saham Bank Bukopin ya bersabar aja kalau masih minat di saham ini ya. Cuman kalau saya sih ya kalau belum punya posisi mending, cari saham yang lain aja, tapi kalau untuk trading ya bisa dipertimbangkan kalau liquid ya, kalau rame, kalau masih sepi-sepi aja mending wait and see ajalah. Oke itu tuh saham Bank Bukopin kemarin minus 1,92%, setelah technical ini udah di area support sih. Eee, ya mana ya, ada AKBK ya yang masuk dalam 1 bulan terakhir ini, dan untuk AVG-nya AKBK ada di level untuk AK-nya 101, 102. Harga saat ini 102 close, berarti BEP ya untuk AKBK-nya. Semoga aja mau jaga harga dan besok naik sih, ini udah 3 hari ini konsolidasi. Kalau besok langsung hijau di awal market mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi buy, disclaimer, kayaknya sih ada kemungkinan naik sih kalau nggak jebol di bawah 100. Perhatikan aja 100 ya, 100 di sini sih. 101, 100 ini, kalau ada yang spesialis nih kalau mau entry. Cuman kalaupun naik kayaknya sih kalau nggak terlalu rame untuk kenaikannya itu nggak tinggi-tinggi banget. Tapi itu untuk saham Bank Bukopin tetap disclaimer. Terima kasih.